Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Gimana kabarnya nih? Ada di kelas 7 SMP Islam Nurul Sunnah. Mudah-mudahan Allah selalu dalam semoga kalian selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita langsung saja pelajarannya. Sebelumnya adik-adik dibaca dulu lah halaman 6 sampai halaman 13 atau halaman 7 nggak apa. Halaman 7 sampai halaman 13 dibaca dulu. Latihannya dilewat aja nggak apa. Ya, kita ulang sedikit masa penyusuan Rasulullah SAW. Kemarin kita sampai kisah pada keluarga Halimah As-Sa'diyah ya. Jadi keluarga Bani Sa'ad, Bani itu kayak marga gitu. Jadi namanya Bani Sa'ad. Kalau dikatakan marga ada misalnya kalau di Batak itu di Medan ada Siregar, misalnya ada Lubis, ada Tobing dan lain sebagainya. Kalau di Papua itu ada marga, mereka pakai marga, orang-orang Indonesia bagian timur itu pakai marga. Kalau di Papua itu ada Waitapo, ada Waitipo, macam-macam mereka bermarga. Kalau di Medan kayaknya nggak masalah, satu marga itu menikah. Tapi kalau di Papua sana, dulu Ustadz punya beberapa kenalan santri-santri dari Papua, Masya Allah suaranya indah-indah. Nah mereka cerita ke Ustadz juga cukup dekat dengan mereka bahwa di budaya Papua sana itu satu sesama marga itu tidak boleh menikah. Misalnya Waitapo dengan Waitapo nggak boleh, harus Waitapo dengan Waitipo nanti apa. Dulu Ustadz hafal beberapa marganya tapi sekarang lupa. Udah lama. Tapi kita nggak perlu bahas itu. Jadi ini ada langsung ke intinya ya. Nanti kalau bahas itu malah nggak sampai-sampai. Jadi ada marga Bani Sa'ad, keluarga Bani Sa'ad udah jadi suku besar. Mereka ini dari pinggiran Mekah. Kerjanya juga saya kasih tahu mereka pengembala kambing. Terus di antara profesinya ini menjadi ibu susu. Jadi mereka menjual jasa itu. Dan kenapa Bani Sa'ad ini kok laku sekali untuk jadikan ibu susu? Pertama, tempatnya di pinggiran Mekah, masih bersih udaranya. Mereka tidak bersinggungan dengan para pendatang karena Mekah ini itu adalah kota metropolitan. Misalkan banyak anak-anak kayak Mekah ini kota metropolitan, di sana itu tempat orang-orang Arab berkumpul untuk melakukan ibadah haji. Bahkan orang-orang Yahudi juga banyak di sana. Orang-orang Nasrani ada juga di sana. Dari beberapa negara kumpul di situ, bahkan mereka bukan orang-orang Arab. Di sana jadi belajar bahasa Arab dan sebagainya. Kenapa orang-orang Yahudi kumpul di sana? Karena mereka meyakini Nabi akhir zaman yang muncul di Mekah itu masih dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam dan tidak mungkin dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, karena selama ini Nabi Ismail keturunannya belum pernah ada yang jadi Nabi. Nah itu kisah yang panjang anak-anak. Kita fokus lagi pada penyusuan. Nah Bani Sa'ad ini selain udaranya bagus untuk membesarkan anak, bahasa Arabnya masih bersih. Biasalah kalau misalnya satu daerah itu kok di sana berkumpul banyak suku, banyak bahasa, biasanya bahasa itu jadi rusak. Ustadz pernah dapat cerita di Indonesia ada satu daerah gitu, di sana itu banyak berkumpul orang sehingga bahasa asli daerah situ itu sampai nggak ketahuan bahasanya apa. Nah karena banyak sekali orang ngomong sehingga bahasanya jadi bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah tersebut saking banyaknya orang di sana. Baik, lanjut lagi anak-anak. Ketika sampai kepada keluarga Halimah ini membawa
Rasulullah SAW yang masih kecil. Nah ini singkat cerita keberkahan itu banyak sekali. Jadi mereka itu percaya mitos-mitos orang-orang zaman dahulu bahwa kaum bangsawan itu membawa keberkahan. Kaum bangsawan itu membawa keberkahan. Anak-anak jangan bayangkan kaum bangsawan zaman dahulu dengan kaum bangsawan zaman sekarang. Mungkin kita sering dengar orang mereka yang jadi kaum bangsawan manja, suka perintah-perintah, akhlaknya semena-mena dan sebagainya. Dulu enggak usah jauh-jauh, kita pergi ke negeri Arab. Itu Pangeran Diponegoro, lihat namanya pangeran, berarti dia anak raja. Coba perhatikan akhlaknya, betapa dekat dengan rakyat. Lihat akhlaknya, bagaimana dia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lihat akhlaknya, itu memang kayak gitu, melayani rakyat dan sebagainya. Nah itu kaum-kaum bangsawan zaman dahulu. Nah karena mereka memberikan pelayanan kepada rakyat secara maksimal, maka sangat wajar ketika ada mitos-mitos bahwa terah bangsawan itu membawa keberkahan. Nah ini Rasulullah lahir dari seorang ayah, yang ayah ini merupakan anak dari Abdul Muthalib yang pemimpin kaum Quraisy, yang kebaikannya sudah teruji, bagaimana kisah penggalian sumur Zam-Zam dan lain-lain. Ini semakin menguatkan bahwa sosok Rasulullah ini yang masih kecil diyakini memiliki banyak keberkahan. Makanya ketika melihat kambing-kambingnya tiba-tiba kantong susunya jadi penuh, gemuk-gemuk dan lain sebagainya, mereka langsung meyakini itu, wah ini dari Allah Subhanahu wa taala mengirimkan keberkahan untuk keluarga kita gara-gara kita membawa keluarga Abdul Muthalib ini. Dan Halimah As-Sa'diyah ini bukan pertama kali menyusui keluarga Abdul Muthalib ini, tapi Hamzah paman Rasulullah SAW ini itu juga merupakan saudara susu dari Rasulullah, karena dia juga kecilnya dulu menyusu Halimah As-Sa'diyah. Terus ada lagi Abu Salamah, itu salah satu kaum bangsawan juga, itu juga konon disusu oleh Halimah As-Sa'diyah juga. Bisa kita bayangkan ya, Halimah As-Sa'diyah ini punya anak-anak susu yang kelak menjadi orang-orang besar, Masya Allah. Baik anak-anak, lanjut lagi. Di sana keberkahan mulai muncul. Jadi Rasulullah ini berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Begitu lahir, beliau ini langsung tangannya bisa kayak gini, kayak merangkak gitu. Jadi mana ada bayi yang seperti itu anak-anak. Bayi kalau lahir ya cenger, nangis, paling gini-gini toh tangannya, belum berfungsi seperti ketika udah dewasa. Nah ini Rasulullah dikisahkan oleh ibundanya Aminah bintu Wahab, ibunda Rasulullah. Ini beliau mengisahkan bahwa ketika hamil perutnya nggak terlalu kelihatan besar, tidak terlalu sakit, ringan sekali kan. Jadi seolah-olah beliau itu nggak hamil. Bisa kebayang anak ya. Padahal lihat tuh emak-emak ketika hamil, mungkin orang tua kalian ketika hamil adik kalian, bisa kalian lihat betapa kepayahan. Apalagi kalau udah 9 bulan itu mau tidur miring itu kayak ditarik, mau tidur tengkurap itu jadi kayak apa ya namanya, permainan cumbat-cumbit itu, mau tidur terlentang kayak ditindih batu besar. Nah ini betapa pengorbanan ibu itu luar biasa. Tapi Rasulullah ini, kita kembali ke kisah Rasulullah itu, ketika dalam kandungan As-Sayyidah Aminah itu, As-Sayyidah Aminah itu tidak merasakan adanya berat, bahkan ketika lahir itu juga mudah. Terus ngelihat putranya itu seperti itu, dan ketika lahir itu kalau nggak salah ada cahaya, nah yang berbarengan lahir dengan Rasulullah SAW, dan itu diyakini di zaman itu bahwa anak ini akan membawa keberkahan, membawa perubahan untuk alam semesta, kurang lebih seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Dan buktinya juga iya, ketika Rasulullah lahir itu api mana itu, api di Persia sana yang belum pernah padam. Nah
dengan kehadiran Rasulullah ini ternyata pernah padam anak-anak. Baik, kita lanjut lagi. Keberkahan ini semakin muncul. Jadi Rasulullah ini punya akhlak yang begitu indah. Ketika masih kecil pun, ketika main-main dengan teman-temannya, dikisahkan ada seorang yang paham sejarah, tapi saya juga nggak tahu jadi mana. Ketika auratnya itu tersingkap, misalnya pahanya tersingkap itu, beliau segera menutupi. Jadi akhlaknya itu sudah muncul. Insya Allah. Nah, jadi keluarga Bani Sa'ad ini, wah, Insya Allah mendapatkan keberkahan, tetangga-tangganya juga dapat berkahan gara-gara Rasulullah. Nah, durasi menyusui ini 2 tahun. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini, lupa satu. Jadi mengandung dan menyapihnya itu kurang lebih sekitar 2 tahun. Jadi ketika usia Rasulullah 2 tahun, maka ini harus dikembalikan ke ibundanya. Nah, terus jadi orang-orang bangsa Arab itu orang-orang yang tepat waktu, tidak ingkar janji, amanah dan lain sebagainya, itu luar biasa. Zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang ya, tapi kayaknya sekarang juga bekas-bekas itu masih kentara sekali. Ketika Ustadz sendiri bermuamalah dengan mereka, sifat itu masih kentara sekali. Mungkin juga mereka zaman sekarang masih sama dengan zaman yang dulu. Jadi misalnya contoh nanti kayak kisah Bakar itu keluar. Jadi suku Bakar, ada suku namanya suku Bakar, itu hanya karena memegang sebuah amanah. Jadi seorang kawan dan Raja Persia meminta amanah itu dan dia tidak mau ngasihkan, akhirnya sampai perang itu, Masya Allah, untuk menjaga amanah tersebut. Bisa kita bayangkan ya betapa mereka ini sangat ahli dalam masalah memegang amanah. Rasulullah gelarnya Al-Amin, yaitu orang yang sangat amanah. Di antara orang-orang amanah ini berarti Rasulullah, bisa kita bayangkan ya betapa akhlaknya itu sangat mulia sekali. Bukan Rasulullah ini bergelar Al-Amin yang sangat amanah di tengah orang-orang pengkhianat, orang-orang suka berkhianat. Enggak, di tengah orang-orang yang amanah. Ini bisa kita bayangkan betapa Rasulullah ini sangat tinggi sekali. Nah, sangat tinggi sekali derajatnya. Terus kemudian ketika 2 tahun mereka amanah. Oh, ini bawa keberkahan, tak tahan-tahanan. Udah pokoknya jangan disampaikan. Enggak, dibawa itu ke ibundanya. Siapa itu? Rasulullah, yaitu As-Sayyidah Aminah. Nah, terus kemudian sampai mana anak ya? Kemudian ya Allah lupa. Begitu sampai di sana, Rasulullah SAW pun ketika Halimah Sa'diyah sampai di sana, nah itu apa sih? Saya lagi rekaman. Nanti maaf, selingan anak-anak. Terus diserahkan ke ibunya, tapi Halimah Sa'diyah ini minta kepada As-Sayyidah Aminah, tolong ini tetap pada kami ya, tetap asuh dan lain sebagainya, minta bisa kalian lihat sejarahnya sendiri. Tapi terus kenapa dan sebagainya, berkisah banyak hal. Intinya Rasulullah pun bisa diambil lagi ke Bani Sa'ad. Jadi masa durasi mengasuh Rasulullah ini diperpanjang. Bahkan keluarga Halimah Sa'diyah itu sampai tidak minta upah. Masya Allah. Bisa kalian bayangkan, anak untuk ngasuh anak yang merepotkan secara umum seperti itu sampai tidak meminta upah, berarti anak ini tuh tidak merepotkan. Anak itu menyenangkan, mendatangkan rizki dan lain sebagainya. Betapa umumnya orang kan seperti itu, dia mau diamanai hal-hal yang kira-kira mengenakan. Biasanya jiwa itu kan pengennya yang enak-enak kan. Jadi sampai ada pepatah Indonesia mengatakan, jangan bayangkan hidup itu bagikan di taman bunga, kurang lebih gitu. Maksudnya jangan bayangin enak-enak. Maksudnya apalagi bahwa orang itu pengennya ya yang enak-enak aja. Lanjut lagi anak-anak. Ketika itu terjadilah
syaqqu as-sadr, yaitu dada Rasulullah itu dibelah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jadi saat main-main dengan teman-temannya, Rasulullah tiba-tiba dibaringkan gitu, terus dibelah dadanya, diambil jantungnya, terus di jantung itu ada semacam kayak darah gitu yang mengintarinya, lalu kemudian oleh Rasulullah diambil, yang lebih seperti itu. Oh ya, itu salam. Ya. Murid baru di SMA. Oh yang dari Tegal ya? Iya. Iya. Sebentar ya, Ustaz, rekaman dulu ya. Iya. Iya. Tunggu. Itu tas sudah. Hah? Itu tas ini. Oh iya. Lama nggak? Enggak. Oh iya, nggak apa-apa. Aman di sini aman. Seringan namanya juga rekaman depan masjid. Pasti kan wajib nyapa. Seorang muslim tuh harus saling nyapa. Iya nggak? Saling salaman. Ya Allah, anak kita lanjut lagi. Terus kemudian jantung itu diambil, ada darah kayak gitu yang mengintari jantung itu, terus diambil oleh Jibril alaihissalam. Terus beliau mengatakan, ada nasibus syaitan, ini bagian setan, dibuang. Jadi seolah-olah hati Rasulullah itu tidak mungkin nanti akan dipengaruhi oleh setan. Secara zahir sudah Allah tampakkan seperti itu. Walaupun secara ma'nawi, secara batin pasti Allah akan menjaga Rasulullah dari godaan setan. Terus dibuang gitu, terus dicuci dengan baskom yang dari emas kalau nggak salah, dengan air zam-zam, terus bersih. Kemudian dikembalikan lagi, terus dijahit gitu. Jadi sebenarnya ilmu jahit itu bukan baru ditemukan oleh Ibnu Sina, apalagi sekarang diramaikan oleh orang-orang barat. Enggak. Dunia bedah itu sudah Allah perkenalkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, dan saya itu masih melihat, Anas bin Malik itu pembantunya Rasulullah, bekas jahitan di dada Rasulullah. Bekas jahitan. Orang dulu belum ngerti dunia jahit-jahit tubuh anak-anak, jangan kan gitu. Proses penciptaan kita dari sperma terus kemudian jadi bayi aja nggak paham. Tahu pokoknya hubungan terus jadi anak gitu ya, gitu. Nah, baik, anak-anak lanjut lagi. Ini Avansat punya piaraan banyak nih. Ada plus induknya, jadi ada 6 kucing. Selingan anak. Lanjut lagi, kemudian ya Allah, lupanya kok cepet banget. Kemudian hal itu dikisahkan kepada Halimah As-Sa'diyah dari teman-temannya Rasulullah yang masih kecil. Maka Halimah As-Sa'diyah pun takut, terus buru-buru mengembalikan Rasulullah ke Aminah, takut nanti terjadi apa-apa. Singkat cerita seperti itu. Jadi alhamdulillah di usia sekitar 4 tahunan kembali lagi ke pangkuan ibundanya. Masya Allah. Dan Rasulullah ini cinta sekali dengan emaknya. Dan emaknya ini selain keluarga bangsawan yang tidak menikah lagi setelah bapaknya itu, dan sangat sayang sekali dengan Rasulullah. Dan masa ini itu hanya bertahan sekitar 2 tahun dari dari pelukan Aminah. Setelah 2 tahun, di usia 6 tahun ibundanya meninggal. Jadi kita bayangkan Rasulullah itu sebatang kara ini memberikan isyarat bahwa yang menjaga Rasulullah itu bukan manusia. Itu menjaga Rasulullah itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bapaknya emaknya nggak ada. Jadi seolah-olah udah nggak ada wasitoh sama sekali. Nah, terus kemudian kisah kasih sayang Rasulullah kepada emaknya kepada Rasulullah ini masyhur sekali. Bahkan ketika Rasulullah udah jadi nabi, Rasulullah minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengunjungi kuburan emaknya. Nah, terus kemudian mengunjungi, lazimnya mungkin seperti kita kalau mengunjungi kakek kita yang sudah meninggal dan sebagainya ke kuburan, kurang lebih begitulah, nyambangi. Nah, lanjut lagi anak-anak, terus kemudian asuh itu, hak wali asuh pun dipegang oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini seperti yang kita tahu pemimpin Quraisy, orangnya sangat disegani sebagaimana kisah Abraha kemarin tak kisahkan. Nah, dengan
kakeknya ini ada sebuah kejadian bahwa Rasulullah itu duduk di tempat duduk kakeknya. Jadi di sisi Ka'bah itu ada kayak, kalau bahasa kita mungkin singgasana ya, yang duduk di sana itu hanya pemimpin. Yang duduk sana itu hanya Abdul Muthalib. Jangankan pembesar-besar Quraisy yang lain, putra-putranya Abdul Muthalib itu nggak berani duduk di situ. Nah ini Rasulullah pas kecil-kecil duduk di situ. Nah itu pamannya langsung segera menyingkirkan Rasulullah dari tempat duduknya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib melihat seperti itu, jangan, biarkan. Nah ini seolah-olah menjadi isyarat bahwa Rasulullah nanti akan melanjutkan kepemimpinan Abdul Muthalib untuk memimpin orang-orang Quraisy. Tidak hanya orang Quraisy, bahkan bangsa Arab, tidak hanya bangsa Arab, bahkan seluruh umat sedunia. Nah, baik, lanjut lagi anak-anak. Terus kemudian ada satu kisah dengan Abdul Muthalib ini. Jadi suatu ketika Abdul Muthalib ini menyuruh Rasulullah untuk mencari ontanya yang hilang. Terus dicarilah oleh Rasulullah karena Abdul Muthalib ini punya onta banyak sekali. Pengembala onta, maksudnya punya peliharaan onta, karena zaman dulu itu kekayaan dinilai diantaranya dari jumlah binatang ternak zaman itu. Kalau sekarang kan mungkin viewers ya yang nonton YouTube kan. Astagfirullahaladzim. Nah, lanjut lagi anak-anak. Nah ini ternyata Rasulullah nggak balik-balik nyari ontanya yang hilang itu. Abdul Muthalib itu sampai kelimpungan keliling-keliling Ka'bah, ini mana anakku, karena dalam bangsa Arab itu anak itu kedudukannya cucu itu kedudukannya persis seperti anak, dianggap anak. Darah dagingnya, mana anakku, sampai pilu kayak kayak anak gadis gitu loh. Bingung ketika linglung lah seperti itu, gimana sih. Nah ketika pas galau, nah itu Abdul Muthalib sampai segitunya. Padahal dia pemimpin, harusnya punya wibawa dan sebagainya. Ketika kehilangan Rasulullah itu sampai seperti itu. Nah ketika Rasulullah datang dengan membawa ontanya yang hilang itu, wah langsung diambil, dipeluk, jangan kemana-mana lagi. Terus dikisahkan bahwa aku itu mencarimu seperti seorang perawan yang lagi linglung dan seterusnya. Masya Allah, nyesel mengirim Rasulullah untuk mencari ontanya yang hilang itu, nyesel gitu. Nah kemudian di usia Rasulullah genap 8 tahun, kakeknya yang sangat sayang itu meninggal. Meninggal, terus kemudian sebelum meninggal, kakeknya ini berpesan kepada anak-anaknya bahwa nanti perwalian yang mengasuh Rasulullah ini adalah Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib bukan paman yang lain, misalnya Al-Abbas atau Hamzah atau Abu Lahab? Padahal semuanya sayang sama Rasul, pol sayangnya. Abu Lahab kemarin udah tak kisahkan bagaimana sayangnya kepada Rasulullah, sampai budaknya yang bawa berita aja langsung dibebaskan gitu, berita kelahiran Rasulullah langsung dibebaskan. Ini semuanya sayang. Kenapa kok ke Abu Thalib? Karena pertama, jadi namanya juga pemimpin Quraisy ya, istrinya pasti banyak. Nah dari salah satu istri ini melahirkan 2 putra. Pertama Abdullah, kedua Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini adalah paman Rasulullah seayah dan seibu. Jadi ibunya Abu Thalib ini juga ibunya Abdullah, ayahnya Abu Thalib ini juga ayahnya Abdullah. Adapun Abu Lahab, Hamzah, terus Al-Abbas, Al-Harith dan lain-lain itu ayahnya memang benar sama, yaitu Abdul Muthalib, tapi dari ibu yang beda-beda. Nah maka diperkirakan akan lebih sayang daripada paman-paman yang lain. Walaupun Abu Thalib ini anaknya banyak, terus kondisinya miskin. Nah dengan Abu Thalib ini disayang sekali Rasulullah SAW. Kemudian sayangnya kayak anak sendiri gitu. Bahkan ketika saat jualan itu, dan Rasulullah itu masih kecil, masih remaja, nggak tega untuk ditinggal. Kemudian diajak oleh pamannya Abu Thalib ini untuk jualan ke wilayah Syam. Nah di sana sebagaimana di buku dikisahkan di sana bahwa Rasulullah bertemu dengan
Buhairah, singkat cerita bahwa Buhairah ini ketika dia tahu, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu dalam kitab mereka Taurat dan Injil itu disebutkan bahwa Nabi akhir zaman itu di bulan sekian, tahun sekian itu akan mengunjungi Syam. Dia datang dari wilayah Mekah, ya mungkin untuk jualan ya. Jadi dia itu Rasulullah ini masih muda, usianya masih sekian belas tahun. Nah ini maka di bulan itu tentara Romawi, orang-orang Yahudi, pemuka agamanya itu mencari Rasulullah. Untuk apa? Untuk dipeluk. Wah, ini Nabi akhir zaman dan sebagainya. Enggak, untuk dibunuh. Kenapa demikian? Biar enggak ada Nabi akhir zaman, biar umat itu selalu dalam kesesatan, biar mereka itu selalu berkuasa, kurang lebih gitulah. Jadi kan nanti kalau ada Nabi akhir zaman, nanti wali-wali setan itu kan jadi kerepotan kan, jadi susah. Jadi wali-wali setan ini pengen nyikat dulu Rasulullah biar nanti tidak ada petunjuk, biar setan itu tetap berkuasa di atas muka bumi secara mutlak, seolah-olah seperti itu. Nah akhirnya tapi Buhairah seorang pastor atau pendeta, dia pemuka agama Nasrani lah ya, yang masih mengikuti agamanya Nabi Isa alaihissalam insyaallah. Kemudian juga ikut nyari, dia punya trik cerdas, dia bikin makanan yang banyak ketika ada kafilah dari arah Mekah itu, terus sini dijamu. Nah ketika kafilah dari Mekah itu datang, dia ngomong kayak gini, dilihat yang dicari nggak ada. Adakah di antara kalian yang belum ikut makan di sini? Nggak ada. Buhairah ngomong gini, kalau semuanya belum ngumpul, kalian nggak boleh nyentuh makanannya, semuanya harus ngumpul. Terus ada yang nyeletuk, semuanya udah ngumpul kecuali satu bocah yang memang kami taruh di barang perniagaan kami untuk jaga. Kadang anak kecil kan dibuat kalah-kalah kayak gitu. Terus kata Buhairah, enggak, pokoknya dia harus ikut ke sini. Nanti masalah penjagaan diurusin sama Buhairah. Terus kemudian datang benar, dilihat. Kan disebutkan dalam Al-Quran juga ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka mengenal Rasulullah itu seperti mengenal anaknya. Jadi ciri-ciri Rasulullah dalam Taurat dan Injil itu sudah detail sekali. Mengenal mereka seperti mengenal anaknya. Nah gini kan, masa ada orang ngelihat anaknya, kamu siapa ya, kan nggak mungkin ya, pasti langsung kan, oh ini anakku. Nah ini singkat cerita, langsung dilihat, terus dilihat tanda kenabiannya di sini ada juga seperti apel gitu. Wallahu taala alam, apakah apel kroa atau bagaimana. Astagfirullahaladzim, nggak boleh cari gitu ya. Jadi apakah bentuknya seperti apel atau apel, ya nggak tahu apel seperti apa, tapi dikisahkan pokoknya bentuknya mirip seperti buah apel. Nah di situ tanda kenabian Rasul itu ada di sana. Terus kemudian Buhairah pun nanya, ini sama siapa ini? Terus kemudian Abu Thalib mengatakan, nama saya. Kamu ini siapa? Terus Abu Thalib mengatakan, saya ini bapaknya. Kata, kamu bohong, dia ini bapaknya udah meninggal. Kamu ini siapa? Oh iya, saya ini pamannya. Terus coba ceritakan kepada saya gimana bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal saat dia masih dalam kandungan emaknya. Terus dan sebagainya. Kemudian Buhairah ngomong, ya ini Nabi akhir zaman nanti akan membawa pencerahan bagi bangsa Arab dan umat manusia secara keseluruhan. Dan orang-orang Yahudi ini sedang nyari dia. Terus orang-orang Romawi juga nyari dia untuk membunuh dia. Maka balik lagi. Terus kemudian Abu Thalib kembali lagi ke Mekah. Padahal jarak dari Mekah ke Syam itu jauh sekali, nggak jadi jualan untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Jadi bangsa Arab sebelum tahu bahwa nanti Nabi Muhammad yang masih kecil akan jadi Nabi, itu Abu Thalib sudah tahu. Nah bahwa nanti kelak akan jadi Nabi
Nabi akhir zaman melalui Bukhairah. Terus kemudian Rasulullah ini untuk membantu perekonomian Abu Thalib, karena Abu Thalib miskin, Rasulullah jadi penggembala kambing. Kalian tahu ya, penggembala kambing itu dapat upah berupa uang, tidak hanya uang ya, nanti dapat kambing juga. Dan penggembala kambing itu jangan bayangkan seperti di Indonesia, dibawa pagi-pagi, sore-sore pulang. Enggak, rumput itu susah anak-anak. Jadi kalau ngembala kambing itu jauh nyari rumput, nyari padang rumput. Di Mekah itu susah, kalau ketemu wow, nggak mungkin mereka pulang. Ya makan di situ, BAB di situ, minum di situ, semua di situ. Makan apa? Wallahu ta'ala alam. Ngebekalnya seperti apa nggak tahu, roti kering entah apa. Jadi capek sekali ngembala kambing zaman itu, bisa berminggu-minggu di padang rumput itu. Nanti kalau udah itu baru dibawa pulang lagi dengan membawa rumput-rumput terus dan sebagainya untuk masa lama nanti di perkampungan, nanti begitu habis bawa lagi, capek. Nah ini Rasulullah kecil itu sudah bekerja seperti itu. Makanya kalian jangan manja terus disuruh ini nggak mau, suruh ini nggak mau, bantu orang tua tahu gimana jadi payah orang tua dan lain sebagainya. Kurang lebih gitu anak-anak. Jadi Ustadz ya, insyaallah besok akan kita bahas terkait perang Fijar, Hilful Fudul dan sebagainya. Baik, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Oh ya, dipelajari ya dari halaman 1 sampai halaman 13. Terus rekamannya juga diulang-ulang, diringkas kurang lebih itu. Nanti insya Allah ujiannya keluar dari sana. Tapi lebih banyak dari buku insya Allah. Itu anak-anak ya, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.